Waduh. Tapi dia pasti dengar tuh apa kata Adiani itu katanya. Wah, makin menurun mainnya MU katanya. Udah makin gak jelas, sangat gak jelas dan akhirnya udah Bubar aja gimana? Bubarin klubnya. Kembali lagi di Gaib juga makan. Kali ini dengan episode yang bikin pastinya bikin apa ya? Bikin kesel dengan performa mungkin ya. Masih bersama Erik dan Adiani. Oke, pertama gue pengen ke Adiani dulu. Silakan. Yang pertama lawan City dia bilang bahwa paling bagus adalah seri. Sama kayak lu Rick sebenarnya. betul. Yang kedua adalah lawan Newcastle pasti lepas. Sesuai dengan prediksi lu. Ya. Tapi yang pertanyaan gue adalah, ini sesuai dengan prediksi lu, dengan main-mainnya pun sama dengan sesuai prediksi lu nggak? Karena 6 gol 2 pertandingan. Iya, 6 gol 2 pertandingan tanpa bisa menciptakan satupun Gitu. gol ke gawang lawan. Menghadapi Man City dan Newcastle, kalau gue memang expect tidak akan ada hasil yang positif ya. Imbang aja udah bagus, tapi nggak terjadi juga kan menghadapi Manchester City gitu. Dan mungkin caranya ya di lapangan yang gua nggak expect bakal sehancur itu gitu. Dan kita sudah katakan kemarin juga dari buruk menjadi semakin buruk, sekarang menjadi tidak menentu. Limbo. Tambah buruk. Kalau menghadapi City kita lihat komitmen para pemain juga nggak terlihat di lapangan. Pemilihan line up juga sangat aneh dengan membangku cadangkan pemain-pemain yang harusnya bisa menjadi starter. Bahkan ada satu nama yang tidak ada di tim ini kalau menghadapi Newcastle juga, Rafa Varane. Mungkin ada kendala dengan Ten Hag. Mungkin dikatakan dia cedera di match menghadapi City, kemudian juga illness di laga tadi malam menghadapi Newcastle. Tapi gue berpikir di balik itu kembali ada sebuah kendala mungkin di antara sang pemain yang punya reputasi luar biasa dengan pelatihnya yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diinginkan keadaannya ya, oleh Varane misalnya, oleh Casemiro, oleh pemain-pemain lainnya. Tapi kan di lapangan para pemain yang harus bisa melakukan sesuatu dan mereka tidak melakukan apapun. Bahkan pemain-pemain seperti Fernandes yang kita harapkan bisa step up sebagai leader tidak ada di dalam pertandingan menghadapi City, dan kemarin juga bagaimana para pemain dirotasi tapi juga tidak memberikan hasil. Memang kalau memainkan Maguire dengan Evans di part-time menghadapi City, itu kan sudah menjadi satu keadaan yang tidak optimal. Kemudian memainkan Lindelof lagi out of position. Kalau tadi malam dia di center back juga, menurut gue nggak terlalu optimal bersama dengan Harry Maguire. Dan bagaimana konsep winger ya dari tim Ten Hag dengan sistemnya, dimana kalau para wingernya ini tampil baik dan luar biasa, pasti tim akan bagus. Tapi kan dalam setiap pertandingan tidak semua kesempatan tim akan tampil baik kan. Dan kalau nggak track back susah. Dan ini sistem yang terus membuat kelemahan itu ada di lapangan tengah dengan balance yang tidak pernah muncul. Pertahanan begitu di-expose akibat komitmen dari para pemain winger yang karakternya hampir sama semua. Ini tidak menjalankan tugas mereka sebagai pemain yang punya pride untuk membela Manchester United. Mereka tidak memberikan komitmen itu. Wah. Memang terlepas dari masalah, orang katakan ada masalah dari Glazers dan lain-lain, tapi di lapangan tetap, dan juga tentunya harus ada kesempatan bagi Ten Hag untuk melihat dirinya di kaca lah. Yang pertama adalah buruk, yang kedua tampil dengan sangat buruk, yang ketiga adalah ini tampil makin kacau. Nggak jelas. Setuju lu? Setuju banget. Jadi di sosmed gue, di Instagram itu gue di hari kekalahan lawan City. Gue nulis yang lu react juga. Iya. Gue bilang adalah, guys kalian itu latihan gak sih? Gitu. Kok main kayak orang gak latihan deh gitu. Kayak nggak kompak gitu. Kayak nggak kompak, kayak begitu lu megang bola, lu bingung mau ngapain. Kan itu lucu ya, maksud gue. Kalau lu adalah SSB, latihan seminggu sekali, wajar. Lah ini lu tiap hari latihan, tiap hari megang bola, tiap hari passing, tapi lu kayak nggak tahu lu mau ngapain. Dan semua pergerakan lu tuh kayak kebaca. Ya, coba lu lihat City. Selalu main nge-push. Dia pemain belakang kita megang bola, dia udah langsung nge-push semua. Sistematik, kekurangan dari United itu sistematik. Kalau kita lihat City, mereka press sebagai satu unit sangat rapat bersama-sama gitu kan. Kalau United, kalau nge-press udah terlambat. Betul. Itu disebabkan karena tadi dua winger yang tidak track back pertama kali. Karena mereka akan memulai pressure juga dari depan gitu kan. Pemain depan untuk bisa komitmen menutup sejak awal. Kemudian ketika itu semua terlambat, mereka tidak commit, lapangan tengah langsung terisolir. Biasanya keadaannya 2 lawan 1, 3 lawan 2, dan itu nggak pernah ada perbaikan gitu kan. Di setiap laga. Jadi ada yang salah.
Jelas. Sama-sama salah Ten Hag. Salah Ten Hag Sama salah Mikel main. Arteta juga kemarin menghadapi West Ham. Dia juga tersinggung. Kalau itu pasti Pak. Fokus Arsenal nggak di Piala Kebo itu Pak. Sama. Istilahnya juga nggak bisa, makanya gue katakan kalah. Tapi reaksinya juga nggak boleh berlebihan karena ini Carabao Cup, piala yang tidak dibutuhkan dan tidak diperlukan. Tapi emang kalau yang lain piala yang lain ada kesempatan gitu Pak. Kayak di Champions kan masih terseok-seok. jelas nggak terseok-seok karena kan match berikutnya menghadapi Copenhagen. Copenhagen. Nah ini yang menarik ya karena ada Fulham, ada Copenhagen, dua laga ini. Kalau masih tampil seperti ini, menang dengan susah payah, tentunya pressure-nya akan ada di Ten Hag di laga menghadapi Luton. Setelah itu Luton kan. Luton loh. Kan konyol kalau pressure-nya ada di Luton. Dan Stadionnya- kembali tampil tidak optimal gitu. Iya, stadion aja nempel sama rumah orang. Tapi kalau misalnya boleh balik lagi, bener kata Adi, buruk tambah buruk makin gak jelas. Jadi kayak kemarin tuh 90 menit kayak mau ngapain ya? Kayak gue cuma melihat sosok Højlund yang dia mau lari kejar sana sini di depan, dia mau ngepres ya. Oh, fight-nya lah. Fight-nya, tapi di wing kanan kirinya Bolanya nggak pernah nyampe. nggak pernah Dia. nyampe, nggak pernah Oh, nyampe. berarti permasalahan Højlund itu bukan mahal karena emang nggak ada finishing, tapi bolanya Nggak nyampe. Karena dibutuhkan adalah crossing kan. Nggak Tapi kan nyampe. Mindset dari Rashford yang egois selalu adalah untuk bisa cutting inside dan mencari ruang tembak sendiri. Iya. Dan itu sudah selalu mudah terbaca gitu. Dan ketika di switch ke kanan pun tidak optimal juga. Garnacho kemarin juga menjadi pemain yang juga komitmen untuk track back-nya kurang menghadapi Newcastle gitu kan. Tapi yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana apa yang coba diterapkan oleh Ten Hag. Sistem apa? Strategi apa? Jalan keluar apa dari keadaan-keadaan yang sulit di lapangan. Bahkan hingga Brighton, De Zerbi, Thomas Frank, Brentford, kemarin Newcastle dengan 8 pergantian pemain, tapi tetap dengan sistem dan pola yang sama, DNA Newcastle. DNA United bermain apa? Rotasi juga nggak keluar di lapangan, dengan 11 yang mungkin masih comang-camping juga nggak keluar. Memang waktunya sangat panjang untuk bisa melupakan kendala cedera, karena kendala cedera itu sudah ada sejak awal musim gitu kan. Harusnya kan dicari solusi dan way out-nya, tapi sejauh ini belum kelihatan. Bahkan ini membuat keadaan di tribun penonton pun tidak tenang. Kemarin ketika Ten Hag mendapatkan banyak sekali cercaan ya. strategi pakem berarti intinya De Zerbi dan lain-lain itu udah disebutkan bahwa Ten Hag nih udah mulai dipertanyakan bahwa strategi pakemnya gimana di saat pemain cedera dan ruang ganti ibaratnya. Karena kan kalau jelas sejak awal punya way of play yang sesuai dengan United, maka tentunya mau diganti 6, 5, 8 bahkan semua pemain diganti dalam setiap pertandingan tidak akan merubah approach mereka dalam sebuah penampilan dan sistemnya sudah dipahami oleh semua pemain. Nah, ini yang gue bilang dulu ya Pak. Ini dulu gue pernah ngomong kayak gini nih, tapi dibantah sama lu Mas Adi. Nah sekarang terbukti kan, Ten Hag itu belum ada sistemnya. Nggak kayak punya City sama Pep-nya, De Zerbi sama Brighton-nya. Nah kalau si Ten Hag ini belum ketahuan pattern-nya, dia mau main gaya apa sih gitu. Kadang crossing, kadang umpan-umpan bawah. Iya nggak sih? Dulu gue pernah ngomong kayak gini. Yang mengkhawatirkan juga adalah 400 lebih juta pound. Dan ini sudah timnya dia. Walaupun masih ada beberapa pemain yang cedera, tapi ini timnya dia dan signingnya dia pun mungkin hanya ada 2-3 yang mungkin bisa bersinar dengan baik di United, termasuk Martinez gitu misalnya. Tapi selebihnya masih mencoba mencari bagaimana cara menyesuaikan diri dengan tim United. Contoh utamanya adalah Mason Mount. Dan ini yang mungkin juga menjadi naivety ya, naifnya Ten Hag yang selalu gue bilang. Ketika di pertandingan pertama dia melihat menghadapi Wolverhampton, Mason Mount tidak memberikan penampilan yang sesuai dengan ekspektasi dengan peran dia yang mungkin berbeda dari tim di Chelsea. Tapi kemudian dia tetap mencoba-coba lagi sehingga balance-nya ini hilang dan ritme itu tidak dapat dari awal kan susah bagi sebuah tim. Yang unik lagi adalah waktu setelah lawan City, Ten Hag tuh di interview ditanya, apakah pola permainan dulu di Ajax yang akan diterapkan di United? Dia bilang tidak. Berbeda. Itu tidak mungkin bisa dilakukan di United karena kebanyakan dari pemain United adalah mereka yang lebih suka untuk direct football, pemain direct football. Cuman pertanyaannya adalah ketika lu mau mengganti pola permainan lu yang tidak sesuai, oke, lu akan menemukan sesuatu yang baru. Tapi kenapa sesuatu yang baru itu tidak jelas? Kalau emang lu bilang pemain lu dari football, mainlah dari football. Kenapa lu mainnya semi anti direct football? Gitu kan? Itu yang aneh. Karena kalau lu lihat dulu, gua dulu suka banget nonton pertandingan Ajax juga zaman Ten Hag.
itu emang se-fluid itu, semengalir itu bola. Bola tuh cepat kemana bisa pindah, dan orang pemain-pemainnya tuh seperti kayak pemain City, lu ngeliat pemain City sekarang, lu passing Udah bola, paham lah ya. udah tahu lu harus jalanin kemana. Ini dapet bola bingung, ya itu makanya gue bilang tadi di sosmed gue bilang, lu pada latihan gak sih gitu kok? Tapi ini kan pemain MU rata-rata pemain reuniannya Ten Hag semua, Pak. Dari depan, tengah, back, belakang. Karena konsep yang berbeda itu yang tadi lu Mungkin bilang. konsep yang berbeda itu jadinya. Padahal bisa dong harusnya diterapin. Harusnya bisa, cuman kalau kita ngeliat Rashid nggak mungkin dia main kayak gitu. Rashid bukan tipikal yang bisa one to pass, main cantik, itu nggak bisa. Dan kalau kita lihat Rashford sama misalnya perbandingannya kalau di tim Ajax-nya Ten Hag adalah Ada Dusan Tadic. Dusan Tadic. Ya, Dusan. Nah, dia kan bukan pemain yang menganggap dirinya superstar kan. Dia pemain yang bermain untuk tim, captain, yang punya peran yang dia tahu bagaimana untuk bisa membuat rekan-rekan lainnya bersinar. Dan ini karakter yang berbeda dari Rashford di sisi kiri misalnya gitu kan. Dan Karena Anthony. karena Anthony. Oh kan. Lu Anthony. Iya. Tapi Anthony yang sekarang pun juga sepertinya belum bisa menyatu dengan Diego Dalot misalnya, dengan pemain-pemain lainnya di sektor Oh, Dalot depan. seringnya nyangsang tuh crossingnya. Dan bahkan Anthony ini juga kembali ya ketika dia mendapatkan transisi juga selalu bermasalah kan di situ. Padahal Ten Hag katakan dia punya kemampuan itu. Di awal-awal karirnya pun dia menunjukkan itu. Tapi seolah keadaan yang negatif membuat ini menular. Dari mulai Bruno Fernandes, kapten yang cuman selalu sekarang emosional gitu Nah, kan, gue mengeluh. menarik tuh Bruno Fernandes. Ini ketika sang kapten seperti ini, maka rekan-rekan lainnya akan tentunya dalam keadaan yang hampir sama dengan dia, ikut turun juga gitu penampilannya. Dan ini mungkin juga banyak yang mengatakan Fernandes harus diganti. Fernandes nggak harus diganti, tapi Fernandes harus dirangkul dan diberitahu bahwa dia adalah seorang leader yang harusnya bisa step up ketika timnya dibutuhkan satu pemain yang bisa memberikan perbedaan ketika tertekan. Tapi kan ini enggak. Di lapangan justru dia meltdown juga sama-sama yang lain gitu. Aduh, nih pertanyaan gue adalah, ada beberapa kapten MU. Yang pertama sekarang Bruno. Semenjak jadi kapten mungkin semakin menurun lah ya. Tapi baru beberapa pertandingan. Maguire. Tapi sebelum Maguire siapa kapten MU? Carrick. Michael Carrick ya. Tapi enggak. Sorry. Rooney. Carrick, Valencia, Maguire, Ashley Young. Ashley Young. Sebelum Maguire, Ashley Young. Ya, ini bisa dibilang bahwa faktor kepemimpinan dan faktor akhirnya ruang ganti ada ya masalah. Kayak faktor utamanya itu deh, Mi. Faktor utama ruang ganti selalu bermasalah itu ya, dan juga mungkin Ten Hag lagi-lagi berupaya untuk keras kepada pemainnya. Mungkin juga ini yang membuat Sancho terus berkendala, tapi kan Sancho juga tidak bisa membela dirinya karena penampilannya di lapangan sangat buruk. Jadi approach Ten Hag untuk keras ke Sancho menurut gue sih tepat. Tapi mungkin efek dominonya terhadap pemain lain juga ini mengganggu gitu kan. Mungkin ada pemain yang ada di campnya Sancho, mungkin ada pemain yang di luar campnya. Jadi kalau gue lihat sih kembali ada perpecahan di locker room gitu. Dan bagaimana Varane, bagaimana Casemiro sekarang agak sedikit tidak dilibatkan. Ini juga menjadi masalah karena justru ini dua leader yang harusnya memegang peran penting. Justru ban kapten kalau misalnya ekstrim memang diberikan kepada Varane misalnya. Iya. Gue setuju Varane jadi kapten, tapi ya. Tapi itu nanti akan membuat keadaannya menjadi makin keruh. Tapi lo setuju bahwa Bruno itu makin menurun? Gue nggak pernah melihat dia sebagai pemain yang punya kualitas sebagai seorang kapten. Nggak pernah gue melihat Bruno sebagai kapten United tuh nggak pernah. Karena kembali gue katakan United tim yang unik, tim yang membutuhkan karakter-karakter yang istimewa, dan Bruno istimewa tapi tidak dengan ban kapten. Dia lebih lepas, lebih bisa tampil menikmati pertandingan ketika dia nggak jadi kapten. Karena kan kapten punya responsibility dan dia nggak bisa menjalankan peran itu. Mungkin belum waktunya kali Bruno. Tapi menurut lo Bruno juga? Gue melihat di beberapa pertandingan terakhir Bruno itu tetaplah seorang Bruno yang selalu protes sama wasit. Tapi kali ini dia lebih banyak keluh. Tapi mungkin juga karena dia dimainkan out of position, seringkali bermain wide gitu kan. Padahal kan dia nomor 10 yang harusnya bisa berkreasi di tengah itu kan. Tapi kan Ten Hag membutuhkan dia juga di tempat lain karena memang keadaan timnya masih belum bisa menampilkan semua pemain. Memang gue tetap katakan bahwa menuju bulan November ini, kemudian nanti Desember, Januari akan ada perbaikan penampilan. Tapi kalau selalu ugly win ini juga akan merugikan lah buat Ten Hag gitu. Oke, gue menarik dari Bruno sekarang masuk ke bahasan Ten Hag, bahwa Ten Hag udah mulai ada suara-suara Ten Hag out. Udah. Emang sebetulnya mungkin pas lagi kemarin kalah banyak juga Ten Hag out. Habis itu sekarang dari mulai ugly win yang lo bilang, bahwa gue perhatiin bahwa
lo bilang ugly win, lo Adi juga bilang ugly win. Sekarang kalah 2 kali pertandingan 3-0. Bahkan Kan, all competition 8 kali kalah ya, 15 kali pertandingan gitu. Jadi nah iya kemarin juga si 20 pertandingan kalah 11, Pak. nah makanya ya makanya Jose Mourinho TV ada ya akun verified di Twitter bilang bahwa Mourinho berapa pertandingan langsung pecat, tapi ini Ten Hag udah berapa kali pertandingan kalah tapi belum di jumlah pertandingannya pokoknya lebih dikit lah pokoknya gitu. Tapi menurut lo misalkan nih 3 pertandingan ke depan akan ada nggak sih responsibility dari manajemen bahwa kalau misalkan masih ugly win atau apa bakal dipecat manajemen? iya, pressure-nya ada. Itu yang gue katakan tadi bahwa nanti pertandingan Fulham di weekend penting, kemudian midweek Copenhagen lebih penting lagi. Happy Luton kalau nanti juga tampilnya buruk tapi menang, ini juga keadaannya masih belum bisa menyelamatkan 100% Ten Hag gitu kan. Tapi gue melihat kelowasan Champions League nanti yang akan menentukan juga apakah akan diganggu. Kalau menurut gue sih masih ada 1 season lagi untuk Ten Hag diberikan kesempatan ya. Tapi itu tadi yang mengkhawatirkan adalah bagaimana mereka bermain di lapangan, dan ini adalah timnya Ten Hag yang sudah dia pilih signingnya begitu banyak, 9 pemain kalau nggak salah dengan 400+ million pounds. Itu yang membuat pressure-nya dari situ, dan juga peran Ten Hag ini berbeda dengan pelatih-pelatih lain yang terdahulu ya, baik itu bahkan Jose sekalipun, Van Gaal, semuanya punya kontrol yang tidak seperti Ten Hag di tim saat ini. Dan ini yang juga mengkhawatirkan kalau Ten Hag sudah diberikan fleksibilitas, tapi tidak bisa menampilkan apa yang diharapkan di lapangan, ini akan menjadi bumerang bagi dia gitu kan. Satu musim ini apa musim depan lagi nih? Satu musim ini. Satu musim ini. Iya. Oke. Kalau dia nggak bisa membawa di top 4 dan juga nggak lolos ke knockout stage Champions League, maka dia akan dipertanyakan. Kalau gue mikirnya, kalau misalkan sampai yang UCL nantinya Nggak lolos. bukan nggak lolos lawan Copenhagen, Kalah. misalnya Nggak lolos gitu. tuh kalau itu kan. Ya, itu udah pasti nggak lolos. Potensi. Potensi. Tapi kan masih ada 2 pertandingan, biarpun Sulit. ada Bayern, ya kan. Dan menurut gue itu mungkin puncak ya manajemen bisa memecat Ten Hag, tapi itu balik lagi. Gue bukan fans MU dan ini masih asumsi gue dong. Tapi menurut lo, Rick, Ten Hag Kalau gini, ketika lu mengganti pelatih di tengah musim, menurut gue itu bukan solusi yang bagus sebenarnya. Bukan solusi terbaik. Berapa kali kita lihat ketika Ole out terus masuk Rangnick juga tidak membaik gitu kan. Dan begitupun ketika Jose, ketika Ole masuk, oke, dia bisa naikin, tapi justru di musim selanjutnya malah jadi drop. Jadi kebalikannya. Gitu. Jadi kalau menurut gue dari sekarang gue mungkin udah bisa bilang kayak ya udah kita terima aja kondisi seperti ini, sabar sampai akhir musim, karena kayak lagi udah berapa kali kita coba ganti pelatih tengah musim, itu bukan suatu solusi yang baik. Apalagi kalau cuman istilahnya kayak interim kayak kemarin si Rangnick ya. Itu enggak. Memang kita harus kasih kesempatan sampai akhir musim, ya baru habis itu di akhir musim bisa kita lihat. Jadi bisa diterusin misunya sampai akhir musim. Iya, tapi itu Rick, kalau menurut gua, kalau penampilannya seperti ini terus, maka pressure-nya akan terus meningkat. Ya, kan, walaupun menang ya, tapi dengan ugly win seperti menghadapi Brentford misalnya gitu kan, pressure-nya akan meningkat. Terlebih melihat prestasi dari pelatih-pelatih lain yang beredar di Premier League. Unai Emery sudah merubah Aston Villa. De Zerbi punya satu approach yang menarik untuk sepak bola kalau ditampilkan di tim United misalnya. Dan juga ada nama yang masih melayang di udara, Hansi Flick. Ya kan? Zidane juga masih ada, Pak. Kalau saya tidak peduli dengan Zidane. Saya tidak peduli dengan Zidane karena dia vibe saja. Zidane udah bilang ya kamu ke Manchester dia karena gua ingin melihat United tampil dengan brand sepak bola yang kita kenal. Dengan ide-ide baru yang akan diterapkan di tim ini yang bisa membuat tim ini lebih kompetitif dan bisa mendekat dengan City gitu kan. Dan itu mungkin ada ide-idenya dari Hansi Flick dengan reputasi dia juga. Dengan gaya yang coba dia tawarkan. Tapi kan tentunya Ten Hag punya koin yang masih ada lah untuk dia insert lagi karena dia sudah mampu memberikan piala walaupun piala lelucon gitu Ciki, kan. Kemudian juga sudah finish lagi di Champions League spot. Jadi masih ada kesempatan dan gue lihat di Champions League itu. Itulah momen dia untuk bisa membalikan musim ini lah. Dan bahkan gue gini, kalau misalnya emang sampai akhir musim ini kita at least survive,
ya Eropa atau bisa lebih bagus lagi Champions League. Jangan lupa. Ah, jangan deh. Ya, itu lahannya Liverpool. Maaf. Ya udah, Berarti tidak mendingan tuh Seno tuh Eropa. Iya, mendingan Champions League atau tidak sama sekali. Iya. Tapi gue kalau misalnya memang kita di akhir musim masih sama Ten Hag, gue melihat kemungkinan di musim depan akan lebih baik. Ini harapan-harapan kayak musim-musim sebelumnya. Oh, musim berikutnya akan ini. Pokoknya intinya kalau gua sebagai host, gua melihat tiga pertandingan ke depan. Oke, prediksi lo 3 pertandingan ke depan. Fulham, Copenhagen, Luton. Fulham main di mana sih? Di Craven ya? Craven Cottage ya? Iya. Aduh, Craven Cottage. Ini lagi. Kalaupun menang 2-1, ugly win. Ugly win. Lawan Copenhagen, ugly win juga 2-1. Lawan Luton, nah ini seri kayaknya. Ada apa sih dengan Luton? Gua nggak ngeliatin Luton banget ya. Coba dari Enggak gini, memang Luton bukan tim yang baik, tim yang buruk gitu kan. Tapi ketika dia ketemu United, semua tim-tim papan bawah itu bisa berubah jadi Barcelona. Itu entah kenapa ada siklus seperti itu. Nah, tinggal permasalahannya adalah United bisa bounce back apa enggak? Bisa belajar dari pengalaman enggak? Ya harusnya mereka dari 2 kekalahan beruntun 3-0 ini harusnya udah belajar. Harusnya ya, bahwa ini ada yang salah dengan tim, ada yang mungkin ada yang perselisihan antar pemain cuman nggak blow up karena memang Ten Hag menutup semua akses itu kan. Emang bagusnya begitu dong. Iya. Dan apakah pemain ini mau bersatu lagi bawa nama United? Karena ya gue lihat di 2 pertandingan terakhir semangatnya aja nggak ada. Spirit untuk I'm a United player nggak ada seperti itu. Itu yang hilang. Kalau belum gajian nggak mungkin juga. Nggak mungkin, gajinya gede-gede. Iya, gaji gede-gede. Jadi dari Erik, ya ugly win adalah solusi yang terbaik. Solusi terbaik ya, yang penting dapat poin ya. Yang penting dapat poin. Kalau lu di? Gue melihat dengan kembalinya Arwan Bissaka, kemudian Rafa yang akan wajib dimainkan di weekend besok dan juga di Champions League, sapu bersih 3 kemenangan. Tapi caranya gue nggak paham gimana. Apakah itu dengan Biasanya Andi ngomong begini nih, benar nih. Biasanya begini nih ngomong nih, nggak tahu caranya. Yang penting main cantik. Kalau nggak draw kalah biasanya nih. Karena udah nggak yakin awalnya, tapi 3 kemenangan gitu. 3 kemenangan, tapi itu juga belum bisa menolong dan meyakinkan beberapa supporter yang mungkin sudah mulai agak ragu dengan Ten Hag. Tapi gue yakin masih 75% berada di belakang Ten Hag. Gitu. Tapi yang harus diperhatikan adalah kembali tadi bounce back ability, konsep permainan, dan juga para pemain yang harus bisa merespons sang pelatih di lapangan. Apa yang coba diterapkan harus bisa diimplementasikan. Sejauh ini masih ada, ini kan kayak 2 kertas yang berbeda gitu kan. Satu hitam, satu putih. Dan belum ketemu. Memang di antara itu ada 8, 9, 10 pemain yang cedera. Tapi ini mulai kembali dan mulai diberikan kenyamanan bagi. Kalau dia katakan kemarin kan sebelum menghadapi City, kemenangan demi kemenangan bisa diraih, grafiknya meningkat. Tapi kan penampilannya belum optimal gitu kan. Jadi kan kita nggak boleh puas dengan itu gitu. Jadi harus ada penampilan yang sesuai dengan ekspektasi supporter dan juga para pemain puas dengan tampil di lapangan, memberikan segalanya. Ini yang belum terlihat. Tapi di game menghadapi Fulham menang tipis. Di Copenhagen pun juga demikian. Mungkin 1-0 dan menghadapi Luton juga itu menjadi pertandingan di mana ya itu akan menang cukup nyaman lah. Oh, beda cukup sama gue. nyaman. Tapi habis itu ada Everton. Everton adalah tim yang cukup sulit karena mereka sekarang justru on the way up dengan DCL yang udah fit lagi, dengan para pemain yang sudah mulai paham dengan dice ball yang semakin enak dilihat ini. Ini menjadi tim yang sulit dikalahkan oleh United. Oke, bisa dibilang 4 pertandingan terakhir grafik MU menurun. Turun terus. Iya, menurun terus, sangat menurun. Walaupun hasilnya menipu ya. Ada yang bilang lawan Brentford menang oke. Sheffield oke. Tapi kan menipu kan hasil menipu ya, dengan hasil biarpun menang, dengan, tapi akhirnya Erik pun setuju bahwa ini nih udah makin gak jelas. Oke, Ten Hag berarti udah 4 pertandingan permainannya. Iya, dan kemarin juga terlihat menghadapi City coba main dengan Amrabat sebagai DM, tapi di halftime diganti. Padahal dia katakan bahwa McTominay bukan seorang DM, tapi dibalikin lagi ke posisi DM gitu kan. Dan ini keadaan yang kontradiktif juga di lapangan. Wah, makin berat buat Ten Hag. Tapi gue yakin tuh kalau Casemiro sama Amrabat nanti main lawan Fulham, nah itu udah mulai ada progres yang lebih lah dengan menampilkan Eriksen yang di nomor 10 gitu. Harapannya sih sebetulnya MU kalah biar rame engagement. Karena MU nggak makan. Tapi bener loh. Bang. MU kalah itu sampai gue heran di sosmed dibahasnya tau nggak apa? Baju.
katanya jersinya itu bukan jersey Kecil player lah. isi. Iya, Ketat karena ya, jersinya Pak. terlalu ketat Ketat dan katanya. kan kita merasakan juga kan. Iya. Sekarang gue beli jersey United 6XL. Iya. 6XL. Ada perubahan Karena dong. slim fit. Slim Iya fit. kan? Nah, kalau yang player edition berarti kan 8XL. Nggak ada. Terus kaos kakinya katanya udah bukan pakai kaos kaki yang Yang harusnya dipakai. Karena kembali terlalu ketat semuanya kan. Ketat Dan itu semua. salah siapa? Udah jelas. Yang penting kejual. Masalah dipakai nyaman apa enggak urusan belakangan. Ujung-ujungnya cuan. Oke guys, thank you banget yang udah thank you banget sekali lagi adik-adik, thank you buat Iya, adik. Ya, kita bakal lihat grafik Erik Ten Hag apakah akan makin menurun, apakah minggu depan Adi bilang kita udah lihat bahwa udah ada peningkatan. Gue pengen harapan itu, tapi emang bener. Gue lihat dari kacamata Adi sama Erik aja bahwa kalau grafiknya makin menurun, aduh kayaknya udah makin bahaya buat Ten Hag. Pak, ngomong yang kemarin menang yang bener tebak sur gimana, Pak? Orang ada tuh. Ada yang menang tebak skor. Ada ya? Ada 3 orang, ada 3 orang. 3 orang ya. 3 orang tuh berarti harus di itu tuh Pak diingetin DM tuh. Ntar pada Iya, lagi oke, silakan DM. Biar itu pemenangnya kemarin udah 4 orang yang udah dapat juga Udah. sepatunya. Udah. Ah. Dan Yang sebelum-sebelumnya ya. udah. Dan ini tinggal pemenang lawan City kemarin bisa-bisa yang di program GMU nggak makan nebak City menang 3-0. Ada juga yang nebak 5-0 juga. Aduh. Tapi dia pasti dengar tuh apa kata Adiani itu katanya. Wah, makin menurun mainnya MU katanya. Udah makin gak jelas, sangat gak jelas dan akhirnya udah Bubar aja gimana? Bubarin klubnya gimana? Oke, thank you Rick, thank you Thank you, Adiani. thank you. Sampai ketemu di episode selanjutnya di GMU Gak Makan. Thank you guys.